Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini, sebelum memulai semua aktivitas kita, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Markus 15 ayat 20b sampai 32. Nah, judul perikop itu adalah Yesus disalibkan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berkata, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, dijelaskan tentang peristiwa penyaliban Kristus. Salah satu hal yang cukup menarik dari peristiwa ini adalah munculnya tokoh yang bernama Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Kristus. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam perikop-perikop sebelumnya dalam pembacaan kita, dikatakan bahwa Kristus mengalami penganiayaan yang sangat berat. Ia dicambuk dan dipukuli oleh para serdadu. Penganiayaan itu kemudian membuat Kristus kehabisan tenaga karena banyaknya darah yang keluar. Belum lagi ia harus memikul salib, yang biasa disebut dengan istilah patibulu, yang beratnya kurang lebih 13 kg. Biasa salib itu diikatkan pada tubuh orang yang akan disalibkan. Lalu kemudian Simon orang Kirene ada di situ. Dikatakan bahwa dia kebetulan lewat di situ. Simon orang Kirene ini sebenarnya dia adalah orang Yahudi, tapi dia tinggal di daerah Kirene. Dan saat itu dia sedang datang dari Kirene menuju kepada Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Saudara, Kirene adalah suatu kota yang berlokasi di Afrika Utara, yang sekarang nama kota itu adalah Sahat di daerah Libya. Nah, Simon dikatakan merupakan ayah dari Rufus dan Alexander. Rupanya Markus menyebutkan nama kedua anak Simon karena orang Kristen awal atau gereja perdana, jemaat mula-mula, mengenali keluarga ini dengan sangat baik. Dikatakan bahwa saudara Simon dipaksa memikul salib Kristus. Tapi hal ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, saudara. Kehidupan Simon setelah itu pun mengalami perubahan. Simon dikatakan merupakan ayah dari Rufus dan Alexandria. Ini berarti bahwa keluarga ini sangat dikenal oleh orang Kristen mula-mula. Dan kalau kita lihat di dalam Roma pasal 16 ayat 13, Rasul Paulus misalnya juga menitipkan salam kepada Rufus. Dikatakan di dalam tulisan situ, salam kepada Rufus dan juga orang pilihan Tuhan, dan salam juga kepada ibunya yang bagiku adalah seorang ibu. Artinya saudara, Paulus mengenal dengan baik keluarga dari Simon ini. Dia mengenali anaknya Rufus, dia juga mengenali istri daripada Simon, yang baginya diperlakukan juga sama seperti ibunya. Jadi rupanya Paulus memiliki hubungan yang sangat kuat. Di dalam sejarah gereja, kita mengenal bahwa Simon kemudian menjadi uskup pertama di jemaat Avignon, adalah salah satu jemaat di daerah Prancis. Saudara, jika kita melihat kisah ini, khususnya kisah tentang Simon, kita mungkin melihat bahwa awalnya dia terpaksa memikul salib Kristus.
Namun pengalaman itu kemudian merubah kehidupannya, menyelamatkan dia dan membawa dia membawa keselamatannya kepada keluarganya, sehingga semua keluarganya kemudian menjadi orang percaya kepada Kristus. Nah, saudara, jika kita merefleksikan pengalaman ini dalam kehidupan kita akan menemukan bahwa seringkali Tuhan memaksa kita masuk dalam situasi yang tidak kita inginkan untuk membawa kita ke situasi yang jauh lebih baik daripada situasi yang kita sekarang. Dan bukan hanya kepada kita kebaikan itu. Kebaikan itu pun terjadi bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Saudara, mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah ada persoalan hidup yang menekan saudara saat ini? Ataukah ada dari antara saudara yang sedang masuk ke dalam situasi-situasi atau keadaan-keadaan yang saudara tidak inginkan? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada rencana Tuhan dan kemampuan untuk melihat pengharapan di balik keadaan-keadaan atau kesulitan-kesulitan yang sedang saudara alami. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada rencana Tuhan dan mampu melihat pengharapan di balik kesulitan-kesulitan hidup yang sedang saudara alami. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau menjaga, melindungi kami dari istirahat malam kami, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Dan Bapa, firman yang sudah Engkau berikan kepada kami biarlah menjadi pengharapan bagi kami bahwa Engkau selalu memiliki rencana bagi kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk melihat tangan-Mu yang bekerja di balik kesulitan-kesulitan yang mungkin kami sedang hadapi dan Engkau izinkan kami mengalaminya Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Asal saja kami percaya, kami taat kepada firman-Mu dan langkah kehidupan kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua pekerjaan kami dari pagi sampai malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan semua yang kami kerjakan itu hanya mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.